Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen mata kuliah perkuliahan bersama khususnya yang jadwal perkuliahannya di ruangan kode MKU, saya akan menyampaikan persiapan kita eh, khususnya Sarpras di semester akhir 2024-2025 ini. Saya menampilkan ini gedung mata kuliah umum dulu dan sekarang. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum mengetahui ya bahwa beginilah tampilan dulu gedung MKU. Ada yang dari ujung timur ke barat dan di sini ada dari utara selatan, dua blok, dua lantai. Ini dulu di sini kantor UPT MKU sebelum tahun 2003. Di sini ruang kuliah, ruang kuliah, ruang kuliah. Nah, sekarang tampilannya seperti ini. Karena blok ini di masanya beliau Prof. Dr. Idrus Paturusi jadi rektor, eh, diberikanlah ini ke FIB, Fakultas Sastra pada saat itu untuk menjadi dekanat. Iya, karena pada 2004 itu integrasi MKU dengan TPB dan dia berkantor di atas kantin Jasa Boga MIPA. Oke, nah sekarang sudah diperbaiki, cuma mungkin mudah-mudahan Pak WD melihat video ini. Ini dikunci Pak, dikunci oleh FIB, ini kunci masuk, ini juga pintu naik ke pintu dua juga, ke lantai dua juga dikunci. Ini masuk ke kantor yang di dalamnya juga ada kantornya MKU juga eh, dikunci. Ya untuk keamanan saya pikir kami paham. Ya setelah rapat kemarin di lantai 7 bersama Ibu Direktur Pak WR, mudah-mudahan nanti ini kuncinya diganda untuk kami juga Pak. Karena blok ruangan ini digunakan bersama. Kami tidak mau mengatakan bahwa itu ruangan MKU, tapi ya digunakan bersama. Sehingga di saat kami ingin melakukan pembersihan, petugasnya mau memasukkan bahan atau alat, itu agak susah karena kuncinya dipegang gitu. Jadi akses menjadi terbatas. Mudah-mudahan nanti ini kami bisa diberikan satu serepnya atau kami perbanyak tuh satu serep untuk pintu masuk karena aksesnya bermasalah, Pak. Karena dua blok ini sebenarnya adalah gedung MKU dulu. Nah, sekarang dipakai bersama. Baik, ruangan kita seperti ini. Jadi ada dua petugas ruangan di sana. Ada Muhammad Agus di lantai 2 dan ada Ahmad di lantai 1. Ini jadi dekanat. Sebenarnya ruangan di MKU itu sebenarnya di lantai 2 itu 6. Di lantai 1 juga 6. Jadi 12 semua. Tapi satu jadi kantor, berarti seharusnya 11 ruangan kuliah. Tapi konflik yang terjadi dulu, tapi itu kan dulu, sekarang mindset kita harus mindset Unhas. Dulu diambil alih, ini 221, 222, ini sebagai kantor, sebagai ruangan kuliah pasca atau apa, saya tidak tahu penggunaannya sekarang. Yang pasti yang 221, 222 itu jadi kantor, jadi tinggal 4 di atas, 5 di bawah. Karena di sini jadi ruangan dosen. Ada ruangan dosennya MKU, ada juga ruangan administrasi pasca. Cuma tadi sekali lagi bahwa dia terkunci sehingga aksesnya bermasalah. Nanti setelah terbuka baru kami bisa masuk. Nah, ini kejadian yang terjadi dulu di saat diambil alih ruangan itu oleh teman-teman FIB, dirubah jadi ruangan kuliah jadi kantor. Akhirnya beliau almarhum Prof. Basir kuliah di depan WC. Ada yang kuliah di taman karena kami tidak punya ruangan tuh karena sudah terjadwal. Cuma memang kemarin akhirnya kita mencari solusi, tapi dibiarkan dulu 2 pekan sehingga mahasiswanya akhirnya demo. Kenapa ada UKT dibayar, SPP dibayar, tapi tidak ruang kuliah? Ya, nah, akhirnya kemudian ada pertemuan dengan Ibu Rektor, Ibu Prof. Dwia dan Pak Muhammad Ali pada saat itu sebagai WD WR2. Nah, akhirnya akhirnya kemudian kami mencari solusi dan bisa kuliah ini. Iya. Akhirnya lantai 4 perpustakaan kemarin diberikan untuk kuliah sekitar 20 kelas. Karena kan satu ruangan itu bisa tiga, tiga kelas sebenarnya per hari.
Jadi kalau dalam 5 hari 15 kelas. Jadi kalau 15 kelas kali eh, dua ruangan yang diambil, nah itu artinya 30 perkuliahan yang gagal pada saat itu. Tapi itu sudah masa lalu dan mindset kita ini mindset Unhas. Nah, kondisi sekarang di sana ada 9 ruangan yang FIB gunakan sampai 12.50. Kita kemarin sampaikan kalau bisa 12.30 jadwalnya, tapi rata-rata saya lihat sesi itu 12.50. Sehingga hanya jeda 10 menit untuk masuk kuliahnya MKU 13.00. Lalu kemudian sampai 17.50, 10 menit sudah maghrib. Jadi memang ini kalau kita tidak bekerja sama dengan baik, maka ruangan itu akan kotor. Tidak ada waktu karena penggunaannya ini full. Tidak ada waktu, dia hanya membersihkan sekali sepekan, itu pun masuk hari Sabtu membersihkan. Masuk membersihkan. Nah, di saat petugas MKU membersihkan sore, tentu bersih pagi. Tapi kalau petugas FIB tidak membersihkan, maka kotorlah kembali itu penggunaan MKU. Jadi petugas MKU membersihkan untuk kebersihan perkuliahan pagi, sementara perkuliahan sendiri siang sampai sore itu bermasalah karena tidak ada waktu 10 menit saja. Dan itu ada 5 ruangan, satu petugas kan menjadi berat. Jadi memang ini perlu dipikirkan bersama. Akhirnya kemudian kemarin waktu rapat di ruangan lantai 7, kita sepakat bahwa urusan pagi sampai siang kebersihannya tanggung jawabnya FIB, apapun caranya. Sampai dengan kami, urusan kuliah sesi 4, 5, 6 urusan kami kebersihan. Jadi kalau ada hal yang kotor di situ dan seterusnya nanti komplainnya ke kami. Tapi kalau yang pagi ya silakan komplain ke KTU-nya FIB. Oke, ini ruangan kita Pak. Ini ruangan PB, tapi yang MKU-nya kan 9. Jadi kapasitasnya itu sebenarnya ruangan itu 70. Itu pun kalau 70 sudah sesak. Walaupun faktanya FIB kadang menjadwalkan jadwalnya di situ sampai 80 sehingga kursi ditarik. Kami jadwalkan hanya 60. Tapi Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Jadi kalau ada kursi yang tidak cukup 60, karena sekarang rata-rata 65. Iya. Rata-rata 65 karena kami tidak dapat matriks dari FIB berapa jumlah mahasiswanya sebenarnya supaya kami bisa layani juga. Kalau misalnya 80 kita siap kami 80 supaya tidak menarik-narik mahasiswa itu kursi. Nah, kami siapkan 65 di sana dan kuliah MKU itu 60, maksimal 60 per kelas. Sehingga kalau Bapak Ibu dosen bertemu dengan kelas yang mahasiswa tidak bisa duduk, berdiri mahasiswa atau duduk di lantai kan ini bisa jadi sensitif lagi untuk mahasiswa demo. Itu berarti ada kesalahan penjadwalan dari teman-teman di FIB. Mengambil kursi baru kemudian tidak mengembalikan. Itu kejadian terjadi di pekan kemarin dan petugas ruangan kewalahan. Satu orang mau menarik sekitar 20 kursi ke ruangan dengan waktu yang terbatas itu jadi masalah. Ya, itu fakta-fakta. Mudah-mudahan nanti kita bisa koordinasi dengan beliau FIB. Nah, inilah kelasnya. Jadi MKU itu kuliah di sana, perkuliahan MKU itu 135. 135 kelas per pekan. Karena satu satu ruangan tadi untuk MKU itu 3 kelas. Jadi kalau 9 kelas di sana 9 ruangan berarti 3 kali 5, 15 kali eh, kali 9 tuh 135. Dan itu full penggunaan kita. FIB saya tidak tahu apakah penggunaannya full juga karena matriks ruangan itu kami tidak pernah dapat. Matriks itu kami cari sendiri di Neosia. Iya, karena kami mau lihat jumlah ininya, jumlah mahasiswanya supaya bisa diaturkan. Tapi kami tidak menemukan itu karena yang kuliah di situ bukan angkatan baru, angkatan lama. Kalau angkatan baru mudah diprediksi jumlah mahasiswanya. Kalau angkatan lama kita tidak bisa prediksi karena bisa diprogram oleh satu angkatan atau mungkin 2 angkatan itu. Nah ini jadi jumlah kemampuan ruangan kami di perkuliahan bersama itu 630. Jumlah kelasnya kadang biasa 700 sehingga kita mencari solusi untungnya mahasiswa teknik kuliahnya di teknik. Nah, sehingga kita aman. Ya, begini kondisi pemetaan eh, ruangan eh, kami itu. Nah, FIB dan MKU itu sebenarnya berbagi. Inilah kesepakatan yang kita pertegas dengan rapat dengan Pak WR dengan Ibu Direktur bahwa 13.00 itu MKU jalan di sana dan full ini full. Dan di antara ini sekitar kan ini kan mix. Artinya di antara 135 kelas yang satu pekan itu mungkin sekitar 80 di antaranya itu juga adalah mahasiswa-mahasiswa FIB yang kuliah di dalam.
Karena dia program 3 mata kuliah semester awal, 3 di semester akhir, jadi selalu ada. Dan di tempat kalau di MKU karena dekat dengan fakultasnya. Jadi sebenarnya ini FIB prodi tapi MKU juga ada FIB di situ mahasiswanya yang mata kuliah umum dikuliahkan. Ini seharusnya idealnya dan tidak ada konflik kalau begini. Nah, sekarang untuk 2024-25 ini jadwal FIB kelihatannya ada yang menyebab ada yang lompat ini. Tapi Bapak Ibu, ada yang lompat ini. Melewati pukul 13 pasti konflik. Karena pasti berdiri di situ 60 mahasiswa MKU yang mau kuliah dengan dosennya. Ada juga mahasiswa IB yang mungkin 80 mau kuliah. Bisa bisa bermasalah sehingga ini mudah-mudahan Pak WD lihat. Saya sudah laporkan ke Ibu Dir minta saya koordinasi dengan Pak WD. Tapi kan maksud saya mudah-mudahan ini dipindahkan. Karena ini nyebrang itu. Ini tabrak dengan mata kuliah pendidikan Pancasila kewarganegaraan saya tidak salah. Itu Dr. Mansur Rajab dosennya dengan Ibu Dr. Musrayan. Di sini juga ada. Ada juga yang Jumat. Saya tidak tahu ini apakah ini magang praktek itu hanya sekedar di jadwal saja, tapi tidak ada kuliahnya. Kalau begitu aman ini yang satu yang Jumat. Tapi maksud saya kenapa harus di jadwal ruangan ini gitu? Harusnya ruang rapat lah atau ruang seminar yang dijadikan jadwal kalau memang tidak ada kuliahnya hanya sekedar untuk melegalkan di Neosia. Tapi ini dijadwalkannya di Jumat. Jadi kami menganggap ini dua masalah. Karena ketemu mahasiswa. Dan ini sensitif ditunggangi lagi untuk mahasiswa demo. Bayar UKT tapi tidak tersedia ruangan. Padahal kami sudah menyiapkan ruangan. Tuh. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati. Nah, ini kondisinya. Ini ruangan di 212 ini label tidak begini labelnya. Labelnya ini rusak dan ini sudah diusulkan ke beliau Pak WR2 dan Pak WR1 sudah TTD sudah sampai suratnya mudah-mudahan. Ini ruangannya bersih, tidak seperti ini awalnya, tapi tidak perlu kami tampilkan bagaimana kami selama 1 bulan membersihkan ruangan ini, lantainya bersih, langit-langitnya bersih, jendelanya bersih, whiteboardnya bersih, siap untuk kuliah. Walaupun ini tentu kita masukkan di Proker 2025, kursinya ini sangat tidak layak kelihatannya ini. Bisa ini bagus kalau kita semprot. Nanti mungkin ada ruangan yang kita buat kursi baru 2-3 ruangan, sisanya ini yang kursi kayu yang bagus ini kita semprot supaya seragam warnanya. Karena masih bagus ini dan sangat kuat ini yang kayu. Ini rencana kita. Ya, mudah-mudahan FIB juga punya perencanaan untuk itu supaya kita berbagi berbagi perawatan karena dipakai bersama ini 50-50 ini 3-3. Iya, ini pintu ini sudah dikasih semua door closer. Dipaksa mahasiswa untuk kemudian tertutup pintunya, dipaksa pintunya tertutup karena kalau mahasiswa dan dosen nyala AC, pintu terbuka hanya 1 hari rusak AC baru. Ini juga jendela harusnya grendelnya diperbaiki dan kami kemarin itu seluruh pintu jendela terpaksa kami paku rapat dulu. Kemudian karena mahasiswa begitu mau enak, buka jendela AC nyala jadi panas dingin dia hangat. Ini kan merusak. Ya memang tidak tuntas lah mungkin pendidikan kita di taman kanak-kanak karena diajar menghitung dan membaca. Padahal harusnya sikap yang dijaga sehingga repotlah dosen harus sedikit menyentil sikap mahasiswa di perkuliahan pertama Bapak Ibu supaya enak Ki. Ini alhamdulillah karena Pak WR Ibu Dirman support kami dengan ini ini papan tulis ini tidak begini dulu. Dulu acak-acakan ini sudah kaca-kaca ada layar LCD di tengah, kursi juga empuk, bukan kursi kayu yang dipotong baru diduduki dosen. Itu kan terjadi puluhan tahun dan alhamdulillah Pak WR, Ibu Dir sudah fasilitasi kita sudah bagus. Nah, ini fasilitasnya. Ini berbagi memang ya. Jadi AC 2, ini seluruh MKU yang 9 itu AC-nya bertambah 1, 2 PK Panasonic baru. Sudah dipasang tuh. Mudah-mudahan dosen tidak mengeluh lagi kedinginan tuh. Ini fasilitasnya 212. Ada yang FIB, ada yang disediakan oleh MKU. Ini bagus kalau begini. Saya pikir Bapak Ibu kita kerjasama. Mejanya FIB, kursinya MKU kan begitu. Ya, whiteboardnya MKU, LCD-nya FIB. Nah, AC-nya ya nanti dilihat. Mudah-mudahan nanti FIB pasang juga satu di situ yang bagus supaya dosennya nyaman. Karena kan yang kuliah juga mata kuliah fakultasnya. Ini 213. Begini semua Pak. Layak semua ini. Dijadikan tempat kuliah. Ini kursinya juga sudah dipel. Dipel dengan clean. Sehingga dulu kursinya berjamur, Pak. Berjamur, tidak bisa disangkal. Berjamur ini kursi, nggak dirawat. Karena saling berharap antara petugas FIB dan MKU. Nah, bulan 1 kami di sana kerja baktis. Hampir 1 bulan ini dibersihkan, lantainya sudah bisa duduk pun ini tidak kotor.
Tapi ini hanya untuk pekan pertama kalau tidak dijaga bersama, pekan kedua habis. Iya. Ini juga ada, saya pikir ini fasilitasnya tersedia semua. Kemudian ini 214 juga begitu. Cuma memang kursi. Insya Allah kursi ini Pak, mudah-mudahan support dari beliau Pak WR tetap ada. Nanti kemudian kita mau semprot itu. Ada proker semprot kursi itu yang bagus, yang rusak dibuang, nanti diganti dengan kursi Futura. Iya. Ini fasilitasnya ada, tercatat di sini. Ini sebenarnya kalau di fakultas ini tugasnya bidang dua. Tapi di MKU kan ya kita kerja eh, bersama ini, bareng. Ini 215 juga begitu, hampir semua Pak jadi bersih. Tidak ada ruang yang tidak bersih. Tidak ada ruang yang tidak cukup 65 kursinya, semua cukup. Tidak ada ruang yang tidak dingin. Tidak ada ruang yang tidak bagus LCD-nya. Iya, termasuk tali-talinya yang 15 meter itu. Iya, ini lantai 2, ini lantai 2 9 ruangan ini. Ini juga kami kancing ini pintu. Jadi kan dulu tuh biasa AC menyala, pintu dibuka rak, dibuka lebar. Padahal kan kalau mahasiswa mau lewat ini ukuran 1 meter bisa lah masuk 120 ini malah. Iya. Jadi saya kunci rapat ini, saya kancing ini supaya door closer bisa berfungsi. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau tiba-tiba mati lampu itu masalah juga nanti karena pasti bisa sauna di dalam. Tapi mudah-mudahan tidak. LCD-nya sudah. Ini 225, ini 226. Ini ada ruangan itu. Eh, nah, mari kita lihat AC. Ini kondisinya. AC itu ini ruangannya Bapak Ibu. AC remote-nya itu dipasang di sini, di belakang pintu. Ini harus diingatkan ini mahasiswa karena ini AC kami plaster belakangnya. Kenapa? Pertama hilang baterainya, kedua hilang remote-nya. Dan jangan di setel-setel saya pikir dengan dinamis ini AC. Dulu petugas yang simpan. Kalau petugasnya terlambat atau petugas MKU yang simpan tidak kuliahnya FIB bisa bermasalah. Tapi kalau di sini kan silakan. Kalau ternyata terlalu dingin di setel lah tidak terlalu dingin. Tapi jangan dimain-mainkan. Tetap di tempatnya jangan hilang. Saya mohon bantuan tak ini Bapak Ibu dosen jangan hilang ini barang karena pengalaman di semester sebelumnya kenapa disembunyi ini remote dan AC tidak berfungsi karena pertama hilang baterainya. Padahal ini barang publik kasihan. Dua remote-nya hilang. Ini kan termasuk sikap dan ini mata kuliah MKU mata kuliah sikap. Tapi bantuan tak Bapak Ibu dosen ingatkan ke itu mahasiswa. Nah, cuma masalahnya ini ini kalau di sini aman karena dua-duanya ini disediakan oleh MKU AC-nya. Dua ruangan ini, dua AC yang ada dalam itu dua PK semua Panasonic. Kalau 214, 215, 216 aman. Sastra sediakan satu AC, MKU satu AC. Jadi dua, masing-masing dua AC, Pak. Kiri kanan ini ditembak kiri kanan. Remote-nya tersedia di dalam. Nah, yang menjadi masalah adalah di lantai dua. Lantai dua ini ada dua AC setiap ruangan disediakan oleh FIB, tapi itu satu PK, satu ya satu PK. MKU itu eh, dua PK, jadi sama-sama 4 PK di dalam itu, cuma 3 unit kalau di lantai dua. Cuma yang FIB punya ini di 225 itu mereknya Mitsubishi, itu remote tidak ada. Tapi remote-nya ada di 226, satu di remote. Jadi 4 AC di situ, satu remote. Jadi tidak disimpan di ruangan, petugas yang bawa karena supaya petugas bisa remote itu AC. Mudah-mudahan nanti yang ini, yang remote Mitsubishi mudah-mudahan Pak WD bisa bisa kami dapat dan disimpan di ruangan supaya digunakan. Mudah-mudahan Pak karena tidak ada ini di 225 tidak ada remote AC. Kalau AC aman saya pikir dinyalakan pagi, dimatikan pada sore hari dan itu full penggunaan memang. Iya. Nah ini AC baru ini yang difasilitasi oleh Pak WR kita sudah perbaiki karena listrik itu masalah besar kalau AC bertambah. Jadi 9 AC baru kan bisa masalah dan ini alhamdulillah bantuan dari Pak WR, Pak WR 1, Pak WR 2, Direktur Logistik, Kepala UPT PPUK ini sudah aman ini. Kita sudah tes sekitar 30 menit itu semua AC menyala dan tidak laptop. Iya, bagus gini. Tidak laptop. Tapi saya ingatkan kepada PPUK bahwa jangan cuma MCB-nya diganti, Pak. Apa betul kapasitasnya sesuai? Jangan sampai terjadi di blok PB121 kemarin diperbaiki MCB-nya tidak laptop, tapi kabelnya meleleh terbakar. Nah, ini bisa masalah. Tapi saya pikir aman karena ini koordinator Sarpras MKU yang baju putih ini sudah selalu siap biar hari Sabtu Minggu masuk ini untuk memperbaiki Sarpras kita. Nah, sekarang kita bicara LCD. Tapi Bapak Ibu dosen yang kami hormati, seluruh LCD sudah presisi di whiteboard.
Dan ini memang untuk LCD. Mohon Bapak Ibu, ini yang kaca kasihan tempat menulis, yang dua ini kiri kanan, yang tengah ini whiteboard. Nah, banyak teman-teman yang kadang menulis di sini pakai spidol permanen lagi. Ini kan masalah semakin sering dibersihkan ini, kan ini triplex yang pakai warna putih licin itu. Kalau semakin sering kita gunakan bahan kimia, spiritus ke alkohol, kayak ini melepuh. Terbuka lemnya di dalam, akhirnya kemudian gelembung. Mohon, ini sudah ditulis Pak ini. Ini layar LCD, mohon tidak menulis. Tapi kan baik mahasiswa maupun dosen kita kadang tidak membaca. Iya, ini presisi Pak, presisi Bapak Ibu. Nah, masalahnya adalah ini kan ya kabelnya ini dulu rusak-rusak ujungnya. Tapi kita sudah perbaiki dan tidak ada lagi kabel yang membentang seperti bentangan padi di kampung. Semua sudah melewati jalurnya, sudah kita perbaiki, Pak. Bapak Ibu, kita panja-panja ini. Kita sudah kerasi juga ini, pakai OBN 10 ini. Kerasi ini gantungannya LCD. Jadi LCD-nya dari FIB dari 8 ya, satu MKU itu yang rusak kita ganti kemarin yang Sony. Baru tapi semua kabel ini MKU. Dan ini diganti 3 kali satu semester diganti rusak. Iya, dan ini sudah presisi. Cuma remote itu ada disimpan di kelas. Kecuali 216 ini remote tidak ada ini. Jadi mohon dihubungi petugas ruangannya dan saya sudah minta kalau dia tidak ada. Tapi kami sudah minta untuk di step by step sesi di situ untuk remote. Nah ini mudah-mudahan FIB bisa bisa menyediakan remote-nya kan ini kan barangnya dari FIB. Mudah-mudahan remote-nya ada. Saya tidak tahu mungkin dulu ada hilang sekarang. Kami sudah hubungi kemarin ada rekanan penyedia remote. Saya bilang mohon disediakan nanti dihitung baru kita bermohon ke kantor pusat. Karena kalau remote tidak ada, kalau AC aman, biar remote tidak ada sekali nyala aman, tapi LCD tidak. Karena dia dia mati kalau tidak digunakan. Harus dinyalakan lagi dan ini tinggi. Ini sekitar 3 meter, 4 meter kapang ini, 3,5 meter ini. Tingginya hanya teman-teman dosen biasa videokan, mahasiswa ambil sapu, ambil bambu, lalu tusuk-tusuk. Nah, kalau dia tusuk on off-nya, maka goyang LCD tidak presisi lagi. Karena tidak presisi maka tiba-tiba dia dorong sampai ke tembok di atasnya whiteboard. Ini kan persoalan Pak. Memang MKU itu tidak sama dengan unit-unit yang mana tugas administrasi, tapi ini tugas lapangan itu harus jaga. Karena berteriaklah dosen di WA Group kalau kemudian tidak dilayani. Nah ini mohon ini teman-teman ini dosen jangan tusuk-tusuk kasihan ini LCD. Karena tidak presisi itu Bapak Ibu. Kita mau barcode sekolah tidak bisa barcode karena tidak presisi ke di LCD kan keluhan itu. Nah, ini yang paling banyak masalah lantai 2. Tidak ada remote. Tidak ada remote. Cuma satu. Jadi petugas ruangan yang nyalakan. Nah, repot petugas ruangannya ini kan harus ada setiap sesi. Dan ini kan masalahnya pagi FIB, siang MKU. Pasti akan ada masalah di sini. Ini masih ini. Berpeluang ditusuk-tusuk ini. 4 ruangan ini. Iya. Jadi ini yang kami minta mudah-mudahan bisa di pekan pertama awal ini ada. Karena kalau tidak bisa. Dan semua bambu-bambu, tusuk-tusuk itu sudah saya buang. Sudah saya buang semua. Dibersihkan kelas itu. Iya. Mudah-mudahan ini ada kerjasama dengan FIB ya ini Bapak Ibu lah yang menilai bagaimana bagaimana letak masalahnya. Ini sarpras. Nah ini tabik Bapak Ibu. Ini dinding ini kotor ini. Penghapus ada di mana-mana tertulis tulisan-tulisan. Ini kami sudah cat. Cuma memang catnya ini tidak sama warnanya. Makanya diprogramkan ini pengecetan nanti di bulan 7. Ya, tapi untuk sementara cantik ini karena tidak ada tulisan, tidak ada tempelan-tempelan dan seterusnya. Whiteboardnya juga sudah bagus. Nah, di sini Bapak Ibu, Tabe, ini sudah ada colokan listrik. Jadi dosen tidak lagi mengeluh, tidak ada colokan listrik. Ini semua sudah di fixer, sudah disadel. Karena biasa ini hilang lagi kasihan. Aduh, ini listrik hilang. Hilang ini kabelnya. Ini juga LCD Bapak Ibu, jangan ditarik keras, dikembalikan karena biasanya dulu yang bikin rusak ujungnya tergeletak di lantai. Datang orang duduk di kursi, dia dorong kursinya, rodanya menginjak ini LCD, rusak lagi. Nah ini kan jaringannya 15 meter. Ini kan harusnya ada terminal. Kami sudah mengusulkan ini untuk ada sambungan pendek itu biasa HDMI ke HDMI. Cuma banyak laptop tidak mau kalau tersambung-sambung. Dia harus sambungan langsung. Nah kalau mau bagus ini sudah ada. Ini di dinding ini Bapak Ibu kami pasang ini pengait. Jadi di sini ada gantungannya. Jadi silakan digantung kembali ke sudah dipakai. Jangan dibiarkan tergeletak, terinjak dan semuanya rusak. Digunakan dengan baik. Tusuknya pelan-pelan, tariknya pelan-pelan.
Jadi sama dengan suster yang impus kita, Bu. Enak sekali tuh kalau ditusuk pelan-pelan, ditarik pelan-pelan. Kalau ini ditariknya dan ditusuknya kasar, brutal, ini rusak ujungnya, Pak. Karena saya lihat ini kualitasnya juga tidak terlalu bagus. Iya, 15 meter ini kajian ini sudah diperbaiki semua lengkap. Posisinya begini. Bapak tarik, bawa ke sini. Simpan kembali kalau sudah. Begitulah memang, Pak. Supaya kita tidak meninggalkan jejak yang buruk bagi kelas berikutnya, sesi berikutnya. Iya. Di sini sudah tersedia mini. Ini sudah tersedia di sini ada penghapus, ada semprot-semprot ini. Tapi hati-hati kasih tahu ke mahasiswa tak jangan saling semprot. Kalau ini bahan berbahaya ini. Karena agak keras saya lihat itu pembersih kacanya. Karena harganya murah. Ada di sini spidol, ada penghapus tapi spidol untuk kuliah MKU Bapak Ibu. Jadi diambil oleh petugas itu kalau sore, nanti disimpan lagi kalau siang. Jadi kalau FIB menggunakan spidol, disiapkan juga spidolnya karena kita terbatas juga kasih yang ini spidol tak. Iya. Ada penghapus, mau penghapus konvensional, mau gunakan kain, boleh ada di situ. Ada remote harus ada di sini. Ada remote di sini, kemudian ada juga semprotnya di situ sehingga dosen bisa langsung menggunakannya. Mahasiswa bisa menggunakannya. Nah, ini masalah kalau dilepas-lepas lagi baru jadikan bola di kelas, ini kan persoalan. Begitulah tabiat dari stakeholder kita. Iya. Ah ini semprot-semprotnya kemarin sudah disiapkan ini dibeli. Ini masih mandiri, belum dikembalikan. Ini mudah-mudahan nanti pengusulannya bisa mengembalikan. Ini semua ada alatnya karena spidol kita itu kalau ketemu kaca dibersihkan dia tidak bisa, harus disemprot. Harus disemprot supaya bersih kacanya Bapak Ibu. Nah, ini kursi, ini meja ini kalau di tempat lain saya lihat ini meja begini langsung dibuang saja, baru diganti yang baru. Tapi kita mencoba untuk efisien. Jadi ini mejanya masih bisa dipakai yang 8 ini Pak, ada 9 malah. Ini dicat, dibelikan cat baru dicat oleh petugas kami. Cantik dibawa pergi di MKU untuk kemudian di sana ada meja dosen, meja meja presentasi mahasiswa supaya mahasiswanya simpan laptopnya di situ tidak dia geser dosennya untuk duduk di kursi dosen tapi dia duduk di meja di mejanya sendiri ya laptopnya bisa di situ atau dosen pindah duduk di situ baru kemudian LCD yang connect di mejanya dosen karena ada dua meja di situ ini kursi sejarahnya ini Bapak Ibu panjang di FIB iya jadi kursi dari lantai 3 ini Fakultas Hukum 8 petugas ruangan kami arahkan untuk kita ambil dari lantai 3 Fakultas Hukum, kursi kayu itu sekitar 200-300, kita angkat manual dan menyiapkan untuk ruangan itu. Iya. Jadi sastra kayaknya ada satu ruangan yang kemarin sudah diisi kursi besi. Lalu kursi kayunya digeser, ditambahkan karena memang jumlah mahasiswanya per kelas banyak. Kalau kami 60 saja, karena memang nyaman 60. Kalau dosen sudah mengajar 80 di dalam, aduh, tidak akan efektif Bapak Ibu. Ini dari lantai 3 dan ini ada Pak. Ada dokumentasinya. Dokumentasi yang lebih mengangkat pakai bambu tidak perlu tampil di video ini. Nah ini pengerjaan kemarin oleh tim 8 petugas ruangan memang ini petugas lapangan dari kami tambah koordinator sarprasnya. Ini dicat. Kita cari warna cat yang sama tidak bisa ya kita cat yang sepadan. Nanti dicat bersamaan nanti seragam. Ini door closer. 9 ruangan kita pasangi door closer yang rusak diganti. Sekali lagi bahwa ya pembiayaannya ini belum baru mandiri Pak. Nah ini kita sudah pasang ini di sana karena mahasiswa selalu bertanya di mana itu kode ruangan MKU dan dekatnya FIB di mana dia pusing mahasiswa jadi dikasih label di sana tidak ada kode MKU Pak untuk menghindari jangan sampai nanti teman-teman FIB merasa bahwa ini kenapa ada pelabelan padahal di label pun sebenarnya tidak ada soal karena memang itu perkuliahan MKU tapi atas nama UNHAS ya kita pakai istilah perkuliahan bersama maksudnya ini bersama antara MKU dan FIB ini sudah dipasang di atas di dua lantai lantai satu dan lantai dua. Iya, di kemarin dibuat oleh teman-teman, dipasang sudah label supaya mahasiswa tidak ini. Nah, di sini juga ada ruang dosen di situ, ruang tunggu dosen. AC belum ada, baru kipas. Nah, mudah-mudahan ini tahun depan ada. Ini memang banyak ini di masanya beliau Pak WR, Ibu Dir ini. Aduh, seperti kita laundry ini eh, fasilitas kita, Pak. Puluhan tahun ini terbengkalai dan tidak terurus. Nah, ini sudah bagus. Nah, ini ruang dosen, walaupun di kursi sudah 3 kepala UPT meninggal. Pak Kiai Abdurrahman, Pak Kiai Dasaruddin Razak, Prof. Umar, Prof. Hanafi sudah meninggal ini kursi masih begini tapi kan masih bagus diduduki Bapak Ibu. Insya Allah nanti kita akan usulkan
untuk sofanya dosen. Iya, ada di sini colokan listnya sudah diperbaiki. Ini ada musalla juga. Insya Allah nanti kita akan kasih karpet atau siapa tahu ada bapak ibu dosen yang mau beramal ya nanti karpetnya di sini karena ini ruang tunggu karena bisa harus ada ini. Susah karena kuliahnya kan 3 sesi. Kena sore ini, kena siang, kena sore bisa salat duhur dan salat asar di sini. Iya, ini masih pakai kipas. Door closer dibalik bisa menjadi kipas. Diputar bisa mengeluarkan hawa dari dalam keluar. Nah, tapi nanti kita akan ganti dengan AC insya Allah 1 PK untuk pengusulan 2025. Pak WR sudah alokasi untuk itu insya Allah. Supaya kalau nyaman ki sholat, Pak WR dapat pahala, Ibu Dir dapat pahala, saya dapat pahala. Iya. Nah, cuma masalahnya ruangan ini biasa kunci masuknya tidak ada serepnya, dipegang oleh FIB. Itu persoalannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani jalan itu, karena mungkin jarang yang bisa jalani jalan itu. Ruangan blok itu dulu MKU punya diambil satu untuk dekanat, satu ruang kuliah dipakai bersama, fasilitasnya 50-50 dan perawatannya harusnya bersama, tapi kelihatannya tidak 50-50. Jalan masuk dikunci, tidak ada serep kan itu persoalan. Banyak teman-teman yang bicara mengenai Palestina, tapi saya tidak mau bicara Palestina dalam konteks ini, karena ini adalah mindset Unhas. Iya, ini pembersihan. Petugas kami jelas, petugas FIB yang tidak jelas. Iya, pembersihan dilakukan 2 petugas ini. Pembersihannya, pembersihan langit-langit, pembersihan lantai, pembersihan kaca jendela, pembersihan kursi. Ini sudah kami lakukan, Pak. 1 bulan ini menyiapkan dan insya Allah ready untuk semester akhir ini. Ini petugasnya dan kami jadi mandor di sana karena harus diawasi juga teman-teman bekerja. Iya. Nah ini petugasnya. Ada 2. Ada nomor teleponnya ini, Pak. Ada tertempel di ruangan. Iya. Ada satu. Ini NPTT semua ini. Iya. Tugas ruangannya ada 2. Memang ditugaskan untuk itu. Nah ini ada yang ditempel di ruangan. Jadi sesi pertama sampai 3 itu tanggung jawab kebersihannya pada FIB. Jadi kalau ada masalah, dihubungi KTU FIB. Tapi kalau sesi 4 sampai 6 Bapak Ibu bermasalah, apapun masalahnya, laporkan ke 3 orang ini. Karena yang Pak Amir ini koordinator Sarpras. Bicara ke di WA Group, foto Ki. Kalau ada kotor, nanti kami akan sikapi secara cepat. Ini juga kursi, mohon ini Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu yang mengajar MKU dari FIB juga kan juga mengajar fakultas. Jadi kalau mahasiswa tak itu terpaksa harus menarik kursi berarti kalau ada yang menarik kursi berarti kelas itu sudah lebih 65 jadwalnya. MKU hanya 60 paling banyak 60. Jadi kalau mahasiswa tak menarik kursi, mohon disampaikan ke mahasiswa untuk mengembalikannya. Walaupun pasti mahasiswa akan demo lagi, dia bilang tidak cukup kursi, padahal kita bayar UKT, ya itu kan sensitif. Jadi memang ini perlu dibicarakan bersama Bapak Ibu. Kami tidak punya data dari FIB berapa penggunanya di ruangan itu. Seandainya kami punya, ya setidaknya kami pikirkan ruangan yang hanya 60, kita isi 60, sisanya kita dorong ke ruangan yang lain. Nanti kami yang kerja, insya Allah. Tapi kan tidak ada data. Iya. Nah ini tugasnya petugas ruangan. Jadi kami punya eh, petugas ruangan. Ya, sebenarnya ini mungkin saja bisa seandainya tidak usah ada petugas FIB, petugas MKU saja yang juga kerja di FIB. Tapi mohon mudah-mudahan ada kepanitiaan dia masuk. Kepanitiaan setidaknya dihargai sekali semester lah. Karena kami di MKU, Pak WR dengan Ibu Dir ini, kami kami petugas ruangan kami itu dengan 3 Pak. Ada tupoksi. Tupoksinya memang terkait ruangan. Itulah gaji bulanannya. Kemudian dia melakukan monitoring. Dia memfasilitasi pembelajaran di situ. Dikasihlah dia tim Monef. Ada SK-nya dari beliau, dari Pak WR, dari Ibu Dir. Karena dia harus memperbaiki, Pak aku itu kursi yang rusak, ya baut itu yang longgar, data-data juga harus dia siapkan mana yang baik, mana yang rusak. Ada tim Sarpras semesteran. Sekali semester dibayar walaupun sedikit. Tapi kan ada penghargaan kepada mereka. Sehingga jalan ini Pak. Insya Allah. Nah ini kita ingin sebenarnya ideal begini. Pak WR pernah tanya saya, yang manakah itu rahmatullah yang ideal? Ini yang ideal satu contoh, Prof. Ini 136. Kursinya Futura 60 nyaman bagi mahasiswa. Kami juga siapkan kursi kayu 1 2 di situ untuk mahasiswa yang lebih dari 60 kilogram. Iya, karena rusak ini. Saya lihat Futura kalau sudah lebih dari 70 kilogram mahasiswa duduk ini rusak. Kepo. Ini kursi dan dosen nyaman. Ini kursi dan dosen nyaman. Meja, meja dan kursi nyaman ini empuk. Ini juga ada meja presentasi mahasiswa warna kuning kalau di PB. Kalau tadi warna coklat di MKU. Ini ada hordennya kalau silau karena rata-rata silau di ruangan. Cahaya matahari pagi dan sore. Jadi kalau silau ditutup, tidak silau dibuka.
supaya energi listrik tidak terlalu banyak dipakai. Kemudian ruangan sejuk, dua AC. Dingin sekali, matikan satu. Panas, gunakan dua. LCD sudah di sini, Epson, Epson 500. Bagus gini, megapikselnya bagus. Sudah tertanya, ada remote-nya di situ, bisa di remote. Ruangannya bersih, bersih ruangan, karena kami ada di situ. Kalau MKU agak jauh gini, kayak di Timur Leste. Iya, tapi kan kami juga menjadwalkan diri kami di sana. Jadi saya menjadwal satu dua kelas di sana supaya saya juga ikut mengawasi. Insyaallah Pak, saya pikir ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat bersama keluarga. Semangat Ki, apalagi perkuliahan kita ini ada Ramadan di dalamnya. Ustaz kemarin bilang kalau Ramadan saja kita tidak bisa beribadah dengan baik, kapan lagi kita beribadah? Iya, eh, kemarin beliau dosen kita pendidikan Pancasila Kenegaraan Pak Dr. Sudin Bangkarnai sekaligus Ketua Departemen Komunikasi berpulang. Mari kita mendoakan mudah-mudahan beliau eh, diterima di sisinya, diberikan tempat yang layak di sisinya, diterima amalannya, dilipat gandakan amalannya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan sebagai beranda-beranda surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.